Baru saya bilang kalau Elgato Wave 3 ini adalah mikrofon terbaik dan kita masih gunakan sampai saat ini. Sekarang keluar nih penantangnya, yaitu NZXT Capsule. Dan dengan spesifikasi yang sama, harganya lebih murah. Langsung aja kita bahas. Oke, baru bulan kemarin saya review Elgato Wave 3 ini untuk mikrofon kondenser. Dari Elgato ini harganya 3 jutaan, simple, tinggal plug and play, dan berhasil menggeser posisi Razer Seiren emote yang kita gunakan di video DKID sebelumnya. Jadi untuk rutin kedepannya mungkin kita bakal gunakan Elgato Wave 3 ini. Tapi saya pikir saya bakalan lama nih untuk nemuin mikrofon yang enak tapi harganya juga terjangkau. Ternyata saya salah karena akhirnya produk yang jujur ini produk favorit saya yaitu NZXT ngeluarin produk mikrofon pertamanya yaitu NZXT Capsule. Buat teman-teman yang nggak tahu produk NZXT itu apa, sebenarnya produk ini udah lama main di lini gaming peripheral kayak misalkan PC case, kemudian motherboard, cooling, ada power supply juga. Dan rata-rata produk mereka itu emang produk premium untuk kelasnya. Jadi meskipun PC case-nya berbentuk kotak, kayak contohnya salah satu serinya itu H510, harganya 2,5 juta tapi desainnya cuman kotak gitu aja. Memang sih gampang ditiru oleh produk lainnya, cuman kalau pakai NZXT itu nggak tahu kenapa emang keren banget, dan kita emang pakai, yaitu dipakai editor DKID yaitu Tito, itu pakai PC case dari NZXT. Nah akhirnya mereka ngeluarin mikrofon kondenser pertamanya dengan nama yang simple ya, sesuai dengan konsep mereka yang selalu simple, yaitu NZXT Capsule, dan ini dia mikrofonnya. Untuk build quality saya harus bilang ini sebuah mikrofon kondenser yang bener-bener solid, hampir sama lah kayak PC case-nya. Kelihatan kotak atau simple gitu aja, tapi memang build quality-nya nggak bisa diragukan. Sama kayak waktu mereka bikin produk mikrofon kondenser kayak gini, kalau dipegang kayak ini emang kerasa solid dan berat. Kalau dibandingkan dengan Elgato Wave 3 yang punya berat sekitar 280 gram, untuk NZXT Capsule ini punya berat yang cukup lumayan, yaitu 883 gram kalau nggak salah. Kalau dibandingkan secara spek, emang banyak kemiripan dari mikrofon kondenser Elgato Wave 3 ini dan NZXT Capsule Mic ini. Yang pertama yaitu sampel dan juga bit depth-nya di 96 kHz dan 24 bit. Ya sama-sama high res lah, meskipun untuk kualitas yang dirender di Premiere Pro itu kisaran masih di 48 kHz. Ibaratnya itu kayak kalian lihat video yang detail di 4K dan kemudian lihat video yang sama detailnya cuman kualitasnya lebih rendah, yaitu di Full HD. Sebenarnya 96 kHz itu kayak gitu kalau di 48 yang berarti Full HD, sedangkan untuk 96 kHz itu udah bermain di kualitas 4K. Kalau ngomongin driver, emang sih NZXT ukuran drivernya lebih besar kalau dibandingkan dengan Elgato Wave 3 ini. Yaitu NZXT itu punya 25 mm ukuran drivernya, sedangkan untuk Elgato tuh punya 17 mm ukuran driver. Cuman selain itu emang banyak banget kemiripan yang dipunya oleh kedua mikrofon kondenser ini. Yang pertama yaitu punya pickup pattern yang sama, yaitu cardioid polar pickup pattern. Jadi mengambil pattern atau mengambil suaranya hanya dari bagian depan sini aja. Jadi kalau misalkan kita lagi live streaming kayak main game, suara keyboardnya itu bakalan minim banget kedengeran kayak waktu kita main game sambil live streaming. Nah, kemiripan yang kedua, di kedua mikrofon ini juga udah built-in pop filter. Kalau teman-teman masih gunain pop filter yang ada di luar kayak gitu, supaya alasannya lebih keren sih nggak ada masalah. Tapi kalau supaya mengurangi noise dari sekitaran kita, ya jelas udah nggak perlu kayak gitu lagi karena kedua mikrofon ini udah punya built-in pop filter. Fitur clip guard juga kayak udah jadi hal yang wajib buat sebuah mikrofon untuk live streaming. Karena kalau live streamer tuh butuhnya suatu yang real time ya, nggak bisa diedit, jadinya waktu batuk juga nggak bisa diedit, waktu kentut juga nggak bisa diedit. Makanya kalau ada fitur clip guard bisa memotong suara yang terlalu berlebihan, jadi nggak bikin penonton kita kaget. Tapi yang saya rasakan waktu memakai Elgato Wave 3 ini emang kerasa eksekusi clip guardnya lebih baik kalau dibandingkan dengan NZXT Capsule ini. Kalau NZXT itu kerasa kayak suara tinggi waktu batuk itu langsung dipotong gitu, bukan dipelankan. Sedangkan di Elgato Wave 3 ini kerasa dipelankan, jadi suara batuk kita masih kedengeran sedikit, tapi kayak batuknya itu menjauh, bukan langsung di dekat mikrofon kita, padahal posisinya masih tetap sama. Perbedaan utamanya yang paling kelihatan adalah bentuknya, yaitu NZXT Capsule dengan bentuk kapsul tabung kayak gini, sedangkan untuk Elgato Wave 3 punya bentuk pipih kotak kayak gini. Dan untuk bagian penumpangnya, menurut saya NZXT punya kickstand yang jelas, ini solid banget. Dan dia punya mode untuk streaming lebih simple dan lebih minimalis. Jadi ada quick release di bagian depan sini. Kita tinggal pencet gini aja langsung bisa dicopot dari kickstandnya. Dan dalam paket pembeliannya kita juga dapetin cover dari mikrofon ini. Jadi bakalan ketutup penuh atau langsung aja kita buka. Nah, cover dari mountingnya kayak gini. Jadi kita bisa langsung pasang di bagian yang berlubang.
udah kayak jalan berlubang. Nah, kita tinggal pakai mounting dari bagian bawah, udah kita bisa dapetin setup ala profesional live streamer. Dan kalau dibandingkan dengan Elgato Wave 3, jelas lebih simple NZXT capsule ini karena bentuknya bakalan kelihatan benar-benar clean dan minimalis. Sedangkan kalau punya Elgato Wave 3 ini harus puter pada bagian bawah. Ini saya nggak puter karena ini lagi record pakai Elgato Wave 3. Nanti kita bakal bandingkan juga untuk kualitas suaranya. Kemudian perbedaan lainnya ya fungsi dari tombol-tombol dari kedua mikrofon ini. Kalau untuk Elgato Wave 3 ini punya satu tombol untuk berbagai fungsi. Jadi kalau dipencet dia bakal berpindah dari mode ke mode. Sedangkan kalau di NZXT ini kita dibekali dengan dua knob yang bisa diputer. Tapi lagi-lagi saya harus bilang kenapa sih sebuah brand mikrofon itu harus bikin knob kontrolnya itu nggak ada stopnya. Jadi kalau diputer itu bener-bener sampai ujung kita nggak bakal nemuin titik paling maksimal suara yang bakal kita dengarkan. Terus untuk knob bagian bawahnya bakalan berfungsi untuk ngatur volume dari headset yang kita gunakan untuk mengkontrol suara kita. Yang portnya ada di bagian bawah dengan audio jack 3,5 mm. Portnya juga sama untuk Elgato Wave 3 dan juga NZXT capsule ini punya port Type-C. Dan menariknya untuk NZXT capsule ini dibekali juga dengan lampu kayak gini cuy. Jadi keren sih ini menurut saya. Sedangkan untuk Elgato Wave 3 itu cuman lampu kayak di sekitar knobnya aja. Sedangkan untuk NZXT capsule ini punya lampu atau LED di bagian bawah sini. Nah kalau bahas mute maupun unmute di NZXT capsule jelas lebih gampang dengan pencetan di knob bagian atas. Dan lampu indikatornya juga bakalan berubah jadi warna merah. Sedangkan di Elgato Wave 3 yang pakai mode sentuh menurut saya sering banget nggak sengaja kesenggol dan masuk ke mode mute. Cuman poin plusnya untuk Elgato Wave 3 ini meskipun sama-sama pakai putaran yang nggak ada ujungnya dengan NZXT capsule, untuk Elgato Wave 3 ini punya LED indikator dari 1 sampai 7. Jadi meskipun kita nggak tahu putarannya udah mentok atau belum, tapi LED-nya udah menunjukkan maksimal berarti level dari mikrofonnya udah kenceng banget. Sedangkan di NZXT ini kita tetap butuh aplikasi. Ya, kita bisa gunakan Adobe Audition ataupun aplikasi lainnya yang bisa ngukur level dari mikrofon kondensor ini. Dan waktunya kita cobain untuk kualitas suara dari kedua mikrofon ini. Oke, sekarang kita lagi nyobain kualitas mikrofon dari Elgato Wave 3 dan kita pakai skenario untuk live streaming. Jadi kita butuh ngobrol kayak gini ditambah di bagian belakangnya kita sambil mainin keyboard kita. Bentar, kita buka notepad dulu aja. Oke. Nah, kurang lebih bakalan seperti ini waktu kita gunakan untuk main game sambil ngomong. Nah, kalian bisa tulis kira-kira gimana kualitas suaranya, suara saya terdengar dengan jelas, atau gimana juga dengan suara keyboard di bagian belakang mikrofon ini. Oke, yang kedua kita cobain untuk kualitas suara dari NZXT capsule ini. Kualitas suaranya bakalan seperti ini waktu kita gunakan untuk live streaming sambil main game. Dan kita langsung cobain juga kayak kita cobain Elgato Wave 3 tadi. Nah, kurang lebih suaranya seperti ini waktu kita gunakan untuk main game sambil live streaming. Jadi suara kita ngobrol tuh bakalan kedengeran jelas. Dan background dari suaranya adalah suara klik keyboard ini. Nah, memang bukan keyboard mechanical tapi saya rasa bakalan kedengeran cukup minim. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya meskipun capsule ini merupakan generasi pertama dari mikrofon NZXT, cukup sukses. Jadi kualitas suaranya dapat, detailnya juga dapat, mic-nya juga benar-benar kelihatan clean dan elegan banget. Meskipun kita mau gunakan dalam mode stand kayak gini ataupun mode live streaming dengan mic arm, jadi kita bisa dapetin setup yang benar-benar clean. Cuman ya ada kekurangannya kalau dibandingkan dengan Elgato Wave 3 yang punya aplikasi, jadi kita bisa dimudahkan banget waktu kita gunakan mikrofonnya. Sedangkan untuk NZXT capsule ini nggak dibekali dengan aplikasi bawaan. Cuman selebihnya ya balik lagi ke kalian. Kalau kalian punya duit 2 jutaan mungkin kalian bisa dapetin NZXT capsule ini. Kalau kalian pengen dapetin yang lebih, kalian bisa beli Elgato Wave 3 ini. Dan seperti biasa untuk link pembelinya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.